emosional dan sosial. Ya berada pada komunitas-komunitas yang luar biasa. Saya lihat di sini tadi komunitasnya banyak banget ya, tapi di ruang baca ini, alhamdulillah dari ibu-ibu yang biasanya kalau orang hobi baca tuh jarang. Kalau sekarang mungkin baca bisa di tab ya, bisa sambil kemana-mana ya. Kalau zaman saya ketika baca itu kita harus beli buku, kemudian kita duduk manis atau tiduran manis atau selonjoran manis, yang jelas kita nggak berkegiatan ya, tidak melakukan banyak hal gitu ya. Biasanya bukan orang-orang yang harus pergi sana pergi sini. Kalau udah pergi-pergi pasti bacanya jadi kurang gitu ya. Baik ibu-ibu sekalian, kakak-kakak sekalian, saya merasa mungkin cukup dulu sampai di sini, biar nanti kita bisa sharing ya, sharing sessionnya jadi jauh lebih banyak. Silakan Kak Ria di. Baik, terima kasih Bu Lia atas materinya, Masya Allah. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapat siang ini. Dan mungkin di ibu-ibu yang sudah berkeluarga mendapatkan muhasabah ya, muhasabah kayak, oh ternyata mungkin saya seperti ini, oh dan Alhamdulillah. Dan berarti saya belum terlalu menyelami untuk kehidupan rumah tangga, jadi belum tahu Ibu. Oke. Selanjutnya mungkin di sesi tanya jawab, silahkan buat ibu-ibu yang ada pertanyaan atau mau sharing nih ke Ibu Lia. Silahkan ada pertanyaan tentang materi kita atau perumah tanggaan ataupun bagaimana yang sedang dihadapi oleh ibu-ibu. Silahkan. Adakah dari ibu-ibu? Mau di chat juga nggak apa-apa. Nah, mau curhat juga boleh banget Ibu, silahkan Iya, share. silakan. Karena kayaknya kalau saya ngomong terus, inilah kekurangannya dari online learning ya. Bisa-bisa kalau tipikal ibu-ibu adalah tipikal, kalau di saya kan Steven ya, sensing pastinya udah kemana-mana nih, sambil masak, sambil apa, sambil dengerin gitu ya. Beda beda kayak saya, kayak otak kiri banget, jadi saya bisa fokus sebentar, tapi karena saya harus berhadapan dengan orang-orang yang otak kanan, yang secara fitrahnya otak kanan, jadi karena saya tahu waktunya segitu, oke, saya siapkan sisa 1 jam untuk bisa kita sama-sama saling ini ya, saling sharing, karena saya juga belajar banyak pastinya dari ibu-ibu sekalian. Silakan ibu-ibu. Silahkan ibu-ibu, ada yang ingin bertanya atau sharing? Saya Ya, Ibu Yani, silakan. terima kasih Silakan Kakak. Bu. Iya, ini Kak Lia. Ya boleh juga ya. Kakak kayak di supermarket kita dipanggil Kakak. Tapi senang kok, jadi kayak lebih mudah gitu. Gini Kak Lia, saya ini kan baru punya anak yang beranjak remaja nih. Saya tuh sebetulnya anaknya 3. Yang pertama meninggal, yang kedua meninggal, dan ini yang ketiga. Dia ini sekarang ini kelas 2 SMP. Sejak kelas 6 menjelang kelas 1 SMP itu pemberontakannya luar biasa ya. Di awal perempuan. Oh, perempuan. Ya, di awal-awal sih sering bersih tegang gitu ya. Saya nggak mau saya sebagai ibu di apa ya istilahnya dibantah terus sama dia gitu. Jadi saling ego masing-masing gitu. Jadi sering sekali terjadi ya, perdebatan, pertengkaran gitu. Dan sampai saat ini masih, tapi saya lebih ke slow down ya. Jadi saya mencoba untuk banyak diamnya gitu. Walaupun dia masih berapi-api gitu. Kalau saya bicara pelan pun dia jawabnya volumenya naik gitu. Nah itu sikap yang harus saya hadapi itu bagaimana ya, supaya anak juga cool down gitu, kalem gitu, dan dia paham yang dia hadapi itu berbicara sama orang tua seperti itu. Sementara saya lihat ada sih beberapa temannya juga yang tidak seperti dia gitu, malah kalem, malah apa dia tahu melihat anak saya itu nadanya tinggi, langsung "Ma, sabar ya Ma," katanya. "Naura emang begitu," katanya kayak gitu. Nah itu bagaimana ya? Kadang saya jujur saya suka stres sendiri gitu kalau anak saya seperti itu gitu. Dan itu biasanya berlanjut sampai kapan itu kalau misalnya masa-masa peralihan itu, Kak? Gitu aja. Terima kasih. Oke, baik.
akhir baliknya boleh tahu Bu, menstruasinya kapan putrinya? Di kelas 5 menjelang kelas 6. Oke, baik. Ya, biasanya begini ya Bu, banyak hal sih sebenarnya yang bisa kita lihat dari ini. Tapi pertama, ketika kita lakukan semua ini, kita pertama mungkin yang harus kita lakukan adalah look in dulu, Bu. Ya, kita kenali dulu diri kita deh. Kayak tadi tuh ya, kenali kita ibu yang kayak apa ya. Kok anak saya yang perempuan ini kok nggak suka ya denger kalau saya nanya, saya apa kok kayaknya nggak mau dengerin gitu. Atau kalau ditanya jawabannya kok dia lebih ngeselin lah pokoknya gitu kok kayaknya kayak mau berantem mulu gitu ya. Kalau kalau kami di teori Steven itu biasanya ada yang sama antara kita dan anak gitu ya. Kalau kita MK-nya sama tuh biasanya kayak gini nih biasanya gitu. Tapi kalau ini kita pakai teori biasa, ya kita look in, kita lihat kita ibu yang seperti apa. Kemudian kita pahamin anak kita ini lagi ngapain, maksudnya dalam fase pertumbuhannya yang seperti apa. Ya, ini kan akhir balik berarti dia sudah menstruasi. Berarti kan dia sudah pada fase menjadi dewasa muda, calon ibu, calon istri gitu loh. Yang dia sendiri memahami perubahan bentuk di dalam dirinya aja mungkin membutuhkan proses yang beda Bu dengan anak lain. Misalnya, kan ada mungkin anak-anak umur segini yang temennya nggak jerawat, tiba-tiba ada jerawatan gitu. Itu butuh butuh apa ya? Butuh konsep diri positif tuh untuk menyadari kalau saya mah jerawatan biasa, ntar juga udah nggak jerawatan lagi. Tapi kan untuk remaja-remaja sekarang ketika selfie, ketika foto, ya Allah, gue jelek banget sih ada jerawat misalnya gitu. Atau ketika dia dalam proses pertumbuhan ini teman-temannya misalnya payudaranya tidak terlalu besar. Tiba-tiba dia punya payudara yang besar yang kadang-kadang pakai baju, pakai kerudung pun sudah dia tutupin begini, masih terlihat besar. Jadi mengurangi konsep dirinya dia sehingga dia jadi malu gitu loh, Bu. Nah, ini kita harus pahami dulu. Jadi pertama pahami diri kita, orang tua atau ibu yang seperti apa, kemudian kita pahami tumbuh kembang anak. Ini usia yang bagaimana ini kalau secara psikologi ini kan remaja ya. Di sini ada ini saya tuh dia ambil S2 tuh dia tahu banget nih usia remaja yang lagi kalau kalau istilah di psikologi usia remaja boleh melakukan kesalahan. Tapi karena kita Islam, Bu, kita fokus sama ketika usia misalnya ini usia berapa ya? Udah 15 belum, Bu? 14 ya? Belum, 14. Ya, 14. 14 itu kedua satu, berarti udah dewasa muda. Ya, di mana dia harus sudah belajar mempersiapkan diri menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan setelah kita look in, terus kita pahami tumbuh kembang anak? Satu lagi nih, Bu, ubah komunikasi. Kita nggak bisa loh bicara begini sama anak generasi Z. Dia tinggi, ya udah dia tinggi kita pelan. Kita tanya lagi, nggak boleh ngomong gitu sama Umi misalnya. Aduh, tambah kenceng Bu biasanya. Jadinya kita jadi begini-begini sama dia gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah ubah komunikasinya. Pertama, pahami perasaannya. Kalau kita misalnya mau ngasih tahu nih, misalnya kakak, ibu misalnya mau ngasih tahu apa coba? Contohin deh Bu. Yang biasa bikin ibu berantem sama anak tuh biasanya mengenai apa? Hal apa? Ini mainnya itu durasinya terlalu lama gitu. Main apa Bu? Main keluar, main ke rumah temen gitu tuh. Oke, baik. Nah, ini sering terjadi Bu. Main di rumah teman lama ini sering terjadi. Sering, bahkan Oke, kadang dia udah pulang terus pergi berapa lagi. menit dia keluar lagi. Terus Ya, kadang-kadang ya itu keluar habis maghrib gitu. Padahal sih rumah temennya juga saya nggak tahu nih temennya yang mana. Kalau saya tanya siapa sih nak, sama siapa, di mana rumahnya, itu dia akan diam saja gitu loh. Jadi ya. kan saya Jadi, juga untuk ini dia main di rumah siapa gitu, seperti itu. oke, baik. Jadi gini Bu, eh, kita tuh kan setelah kita ubah komunikasi, kita kan harus memilah-milah masalah ya Bu ya. Ketika kita tahu ini masalah dia main keluar tanpa kita tahu dan di luarnya lebih lama daripada di rumahnya, karena ini sudah sering terjadi, ini kita bisa ambil ini sebagai masalah ibu. Ya kan yang terganggu jiwanya, perasaannya, kacau balaunya kan ibu kan sekarang, ya kan? Ibu kan? Apa ibu biasa aja dengan hal ini? Enggak kan? Ya enggak kalau anak nggak pulang-pulang ya Ya, pikiran. baik. Karena ibu sudah menganggap ini adalah masalah ibu, yang harus ibu lakukan adalah sebutkan nama perasaan ibu. Sebutkan. Ini kita bicara sama anak perempuan, satu.
Kemudian perempuan adalah otak kanan, Bu. Jadi yang kita sentuh apanya, Bu? Kalau itu otak kanan. Anak perempuan, kalau anak perempuan kita bicaranya pakai bahasa apa, Bu? Bahasa perasaan ya, Bu. Ya. Ya, kalau laki-laki kita pakai bahasa logika, harus masuk akal. Terus kemudian ngomongnya nggak boleh panjang-panjang, 15 aja kalau guru saya bilang, Bu Elirisman, 15 kata nggak boleh lebih lo, kebanyakan ngomong gak didengar sama anak lo. Gitu ya. Jadi sudah, kita ngomong sama anak perempuan, bahasa perasaan. Oke, sekarang yang Ibu rasain kalau dia keluar-keluar apa, Bu? Ya khawatir. Oke, selesai. Khawatir. Ya, Ibu bilang aja. Biasanya manggilnya apa? Ibu, Umi, Mama. Mama. Oke. Mama khawatir itu kakak apa? Apa manggilnya? Mbak apa? Dia nak aja, nak. Oke. Kadang Mama namanya Naura. Dia panggil nak. khawatir. Bu, Ada kalau anak kita gitu. mau serius ngomong sama anak, lebih baik kita sebut namanya, Bu, karena nyebut nama kan doa ya, Bu ya. Jadi Mama khawatir kalau Naula sering keluar. Yang Ibu khawatirkan apa? Yang Ibu khawatirkan sebenarnya apa? Iya, karena dia banyak temennya ya, takut kebawa-bawa temennya gitu. Oke. Jadi Jahat. Mama khawatir nanti pergaulannya apa gitu. Nah, Ibu harus jelas kalau kita ngomong sama anak sekarang, anak yang tiap hari main HP-nya lebih lama daripada ngomong sama kita. Kita nggak boleh ngomong panjang-panjang, ngomong secukupnya. Tapi karena ini anak perempuan, boleh bikin kalimat itu. Naura, Mama sayang sama Naura. Mama tuh khawatir banget kalau Naura kelamaan main di rumah temen dan temennya ganti-ganti. Misalnya kan tadi Ibu bilang ada si A, si B, saya nggak kenal gitu kan ya. Dan Mama nggak kenal, khawatir kena pergaulan yang tidak baik gitu. Itu perlu kita sampaikan. Kenapa? Karena ibu kan harus harus fresh kan dalam ngurus dia. Tapi Bu, ketika ibu ngomong begitu, lihat dulu Naurait sedang bagaimana. Jangan ketika dia lagi bete, dia lagi kesel, dia lagi capek. Kalau dia lagi baik-baik aja, misalnya ajak dia, misalnya dia senangnya makan apa gitu. Ibu bikinin, misalnya dia senang makan cilok. Ibu bikinin cilok khusus pulang sekolah. Nora, mama bikin cilok nih. Yuk makan sama mama. Lihat suasana hatinya. Ibu paling pinter lah. Kalau ibu-ibu tuh psikolog terbaik buat anak kok. Lihat suasananya baik nih hatinya nih. Enak nih diajak ngomong. Ngomong. Naura, sayang gitu. Mama teh sebenarnya khawatir banget. Boleh kita ngomong sama anak perempuan kita gitu. Sampaikan. Nanti dia pasti ngejawab, Bu. Ya sudah bilang aja. Namanya orang tua gitu. Karena gini, ketika dia udah umur 14 sampai 21, sebenarnya dia sudah harus dalam penjagaan ayah. Ya, ayahnya harus ikut dalam pengasuhan. Kenapa? Karena dia dalam fase bagaimana cara memilih suami, bagaimana laki-laki memperlakukan wanita. Seharusnya ayahnya lebih banyak masuk ke dalam pengasuhannya. Kenapa? Karena jangan sampai anak kita hilang. Kan sekarang banyak nih anak-anak perempuan yang hilang dengan teman Facebook lah, teman Instagram lah, apalah, pergi nggak pulang ya Bu, nauzubillah min zalik. Jadi dengan cara kita memperbaiki komunikasi, jadi ngomongnya nggak terlalu panjang, nggak terlalu apa kalau kata anak-anak teh sotoy, nanyanya yang gitu. Teman kamu siapa? Ini ya, itu pasti dia nggak suka banget, Bu. Ya, jadi kita sebutkanlah apa yang kita rasakan. Ibu khawatir, ibu bilang ibu khawatir. Khawatir terhadap apa? Perilakunya dia apa? Pulang kemalaman kah? Atau terlalu banyak teman yang ibu tidak kenal kah? Kemudian kenapa? Karena nanti khawatir sampai pada pergaulan yang tidak baik. Nah, itu harus ibu sampaikan. Sehingga dia akan ketika dia tahu bahwa dia tidak terlalu sering apa ya, kalau anak-anak bilang tuh dikepo-kepoin, insya Allah dia akan lebih betah di rumah, Bu. Kadang-kadang kalau kita terlalu sering bertanya, dia jadi kayak, udah daripada gue ditanya-tanya emak gue, udah kok gue pergi aja dah gitu. Jadi ya begitu, Bu. Karena dia sendiri sedang dalam fase pertumbuhan yang mana dia tuh merasa banyak hal yang itu ibu yang tahu ya, saya nggak tahu karena saya nggak lihat anak ibu perhatiin deh, adakah yang tidak nyaman dari fase pertumbuhan dia gitu loh, apa tentang badannya,